Kalian pernah lewat terowongan Casablanca tengah malam? Kalau pernah, coba deh perhatikan baik-baik. Konon, di sana ada penghuni tak kasat mata yang sering menampakkan diri. Ini bukan cerita karangan, tapi kisah yang sudah melegenda di Jakarta selama puluhan tahun. Malam ini, kita akan telusuri salah satu cerita paling seram dari tempat itu. Jam di ponsel menunjukkan jam 23:47. Langit Jakarta pekat, seolah menelan sisa cahaya kota yang biasanya tak pernah tidur. Hujan baru saja reda, asap tipis dari aspal yang basah naik pelan, membentuk kabut tipis di bawah cahaya lampu jalan. Di tengah keheningan itu, Adi, seorang pengemudi ojek online, baru saja menerima order dari daerah Menteng menuju Tebet, jalur tercepatnya, lewat terowongan Casablanca. Cuma 10 menit lewat situ, pikirnya sambil menyalakan motor. Baginya, ini hanya order biasa, penutup sebelum pulang istirahat. Dia sama sekali tidak punya firasat buruk. Sesampainya di titik penjemputan, Adi melihat seorang wanita berdiri di bawah pohon besar dekat trotoar. Penampilannya sederhana, ia memakai gaun putih, dan rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Payung hitam yang digenggamnya seolah menyatu dengan kegelapan malam. Adi mendekat dan bertanya dengan sopan. "Malam, Mbak, pesan ojek." Ya, wanita itu hanya mengangguk pelan, tanpa menatap langsung. Tidak ada yang aneh, pikir Adi. Mungkin penumpangnya lelah atau sedang ada masalah. Tanpa curiga, ia mempersilahkan wanita itu naik, lalu mulai melaju pelan menembus udara lembab pasca hujan. Di awal perjalanan, semuanya terasa normal. Roda motornya membelah genangan air kecil, menciptakan riak yang berkilauan di bawah lampu jalan. Tapi ketika motor mulai menuruni jalan menuju mulut terowongan Casablanca, suasana berubah drastis. Lampu-lampu di sekitar terowongan tampak meredup, sebagian bahkan mati total. Adi bisa mendengar gema suara motornya sendiri memantul di dinding beton. Terasa lebih nyaring dan sepi dari biasanya. Lalu tiba-tiba, bau bunga melati tercium begitu kuat, sangat pekat, sampai menusuk hidung. Adi sempat berpikir, mana mungkin ada penjual bunga atau taman di tempat seperti ini, apalagi hampir tengah malam. Karena penasaran, ia melirik spion kanannya. Dan saat itulah, jantungnya serasa berhenti berdetak. Penumpang di belakangnya tidak terlihat di pantulan spion. Kosong, hanya kegelapan jalan di belakangnya yang terpantul. Pikirannya mulai kacau, mungkin posisi duduknya beda. Batinnya mencoba menenangkan diri. Dengan ragu, ia menoleh sekilas ke belakang. Wanita itu masih ada di sana, duduk tegak dengan kepala sedikit menunduk. Tapi ada yang berbeda. Wajahnya sekarang tidak lagi tertutup rambut. Wajahnya pucat pasi, dengan mata hitam pekat menatap lurus ke depan, tanpa berkedip sama sekali. Napas Adi tercekat. Ia spontan menekan gas lebih dalam, berharap bisa segera keluar dari terowongan angker ini. Tapi anehnya, motor terasa sangat berat, seperti melaju menembus lumpur tebal. Mesinnya meraung, tapi lajunya malah melambat. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Dengan suara gemetar, ia mencoba memecah keheningan. "Mbak, kita hampir sampai ya." Tidak ada jawaban. Yang terdengar justru suara tawa lirih, pelan, tapi menggema di telinganya, seolah suara itu ada di dalam helm yang ia pakai. Tawa itu bukan tawa bahagia, melainkan tawa dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketakutan Adi sudah mencapai puncaknya, dan saat itulah, di ujung terowongan, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan perempuan lain berdiri tepat di tengah jalan, juga memakai gaun putih. Kedua tangannya terentang seolah ingin menghentikannya. Wajahnya kosong, tak berekspresi. Adi panik, ia mencoba mengerem, tapi tangan dan kakinya gemetar hebat, tidak mau menurut. Dalam sepersekian detik yang terasa begitu lama, ia hanya bisa pasrah. Ia menutup mata ropet-ropet dan menabrak kabut putih di hadapannya. Hening. Ketika ia memberanikan diri membuka mata lagi, motornya sudah berhenti di luar terowongan. Ia sendirian,
Jok belakang kosong. Bau melati yang tadi menusuk hidung kini lenyap tak berbekas. Penumpangnya hilang, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi ojolnya muncul. Order dibatalkan oleh penumpang. Ia buru-buru memeriksa riwayat order, tapi anehnya tidak ada nama pemesan, tidak ada lokasi penjemputan, tidak ada histori apapun. Seolah-olah order itu tidak pernah ada. Adi pulang dengan tangan masih gemetar, pikirannya kosong. Pengalaman itu terus menghantuinya selama berhari-hari. Beberapa hari kemudian, karena penasaran, dia kembali melewati terowongan itu di siang hari. Semuanya tampak normal, lalu lintas ramai seperti biasa. Tapi matanya tertuju pada sebuah papan peringatan kecil yang terpasang di dinding bagian dalam terowongan, yang baru ia sadari keberadaannya. Tulisannya, dilarang berhenti di area ini. Sudah sering terjadi kecelakaan di pinggir jalan dekat terowongan. Ia melihat seorang pedagang kopi. Adi mendekat, lalu memberanikan diri bertanya tentang pengalamannya malam itu. Lelaki tua penjual kopi itu hanya menatapnya dengan tatapan datar, seolah sudah ribuan kali mendengar cerita serupa. "Oh, mungkin kamu ketemu Mbak Sinta," jawabnya singkat. "Mbak Sinta? Siapa, Pak?" tanya Adi. Lelaki tua itu menghela napas. "Dulu ada perempuan namanya Sinta. Dia meninggal di situ. Kecelakaan malam-malam. Katanya sih ditinggal pacarnya. Sejak itu arwahnya sering nampak kalau habis hujan reda. Persis seperti yang kamu alami." Cerita Adi ini hanyalah satu dari sekian banyak kisah mistis yang menyelimuti terowongan Casablanca. Legenda urban ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum era ojek online. Konon, terowongan ini dibangun di atas lahan bekas pemakaman umum yang dipindahkan saat pembangunan jalan raya. Sejak saat itu, banyak sopir dan pengendara melaporkan pengalaman aneh. Mulai dari sosok wanita yang tiba-tiba menyeberang di tengah malam, suara tangisan tanpa sumber, hingga penampakan bayangan putih yang muncul di spion kendaraan, lalu menghilang. Seiring berjalannya waktu, cerita ini menjadi viral, terutama di era media sosial. Banyak kesaksian serupa muncul dari para pengemudi ojek online, sopir taksi, bahkan pengendara pribadi. Pola ceritanya seringkali sama, mendapat penumpang misterius di malam hari. Biasanya wanita bergaun putih. Penumpang itu kemudian menghilang begitu saja saat melintasi terowongan Casablanca. Beberapa bahkan mengaku mendapat order fiktif dari lokasi tersebut, yang ketika didatangi ternyata adalah area pemakaman atau tempat sepi. Kisah yang kita bahas malam ini adalah kombinasi dari laporan warga, pengalaman nyata para pengemudi, serta legenda urban yang menyebar luas di Jakarta sejak awal tahun 2000-an. Walaupun belum pernah ada bukti ilmiah yang bisa memverifikasi keberadaan hantu di sana, keseragaman kesaksian, detail kejadian seperti bau melati, dan waktu kejadian yang seringkali terjadi sekitar tengah malam setelah hujan, membuat cerita ini terus dipercaya dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi sebagian orang, ini hanyalah mitos, tapi bagi mereka yang pernah mengalaminya langsung seperti Adi, terowongan Casablanca bukan lagi sekadar jalan penghubung, melainkan sebuah portal menuju dimensi lain yang penuh misteri. Jadi, kalau suatu saat nanti kamu harus lewat sana tengah malam, jangan lupa bunyikan klakson 3 kali. Katanya, itu adalah cara untuk minta izin pada penunggunya. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Gimana menurut kalian? Apa kalian punya cerita seram versi kalian sendiri tentang terowongan Casablanca? Coba bagikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.